Katanya, sayur dan buah yang segar pasti bersih. Padahal faktanya, sebagian sayur dan buah masih bisa membawa residu pestisida. Tentu saja bukan karena petani ingin meracuni kita, tapi karena tanaman harus dilindungi dari hama, jamur, dan penyakit sebelum bisa dipanen. Sekarang masalahnya, apakah mencuci saja cukup? Atau ada residu yang tetap tertinggal meski sudah terlihat bersih? Setiap kali membeli sayur dan buah, kebanyakan orang melihat tampilannya dulu. Apel yang mulus dianggap bagus, anggur yang bersih terlihat lebih menarik, tomat yang merah terlihat segar, sawi, bayam, dan kangkung yang hijau sering dianggap sehat begitu saja. Semakin bagus tampilannya, semakin mudah kita percaya bahwa makanan itu aman. Padahal, tampilan luar tidak selalu menunjukkan apa yang sebenarnya menempel di permukaannya. Karena segar hanya bisa dilihat oleh mata, sementara residu pestisida tidak selalu terlihat. Jadi, sayur dan buah yang tampak bersih belum tentu benar-benar bebas dari sisa proses pertanian. Dan untuk memahami itu, kita perlu tahu dulu kenapa pestisida digunakan. Kenapa pestisida dipakai? Tanaman di kebun tidak tumbuh dalam kondisi yang aman. Ada hama, ada ulat, ada jamur, ada penyakit tanaman. Dan kalau serangannya terlalu parah, hasil panen bisa rusak sebelum sampai ke pasar. Disinilah pestisida dipakai. Fungsinya untuk membantu melindungi tanaman agar tetap bisa tumbuh dan dipanen. Jadi, pestisida bukan dipakai karena petani ingin membahayakan konsumen. Masalahnya bukan sekedar pestisida itu ada atau tidak. Masalahnya ada pada cara penggunaannya. Kalau digunakan sesuai aturan, risikonya bisa dikendalikan. Tapi kalau digunakan berlebihan, terlalu dekat dengan waktu panen, atau tidak sesuai dosis, residunya bisa tertinggal lebih banyak. Dari sini muncul pertanyaan penting. Kalau pestisida dipakai di kebun, bagaimana sisanya bisa tetap ada sampai ke makanan yang kita beli? Bagaimana residu bisa tertinggal? Residu pestisida adalah sisa pestisida yang masih tertinggal setelah tanaman disemprot, dipanen, lalu dijual. Sebagian residu bisa menempel di permukaan. Misalnya pada kulit apel, anggur, tomat, cabai, atau timun. Sebagian lagi bisa tersangkut di bagian yang lebih sulit dibersihkan. Misalnya pada lipatan daun sawi, bayam, kangkung, selada, atau kol. Itulah kenapa bentuk tanaman juga berpengaruh. Buah yang dimakan bersama kulit punya risiko berbeda dengan buah yang dikupas. Sayur berdaun juga perlu dicuci lebih teliti karena banyak sela dan lipatan. Tapi ini bukan berarti semua sayur dan buah berbahaya. Yang penting bukan cuma apakah residunya ada, tapi seberapa banyak jumlahnya dan apakah masih berada dalam batas aman. Jadi, fakta yang sering dilupakan adalah sayur dan buah bisa terlihat bersih, tapi masih mungkin membawa residu yang tidak terlihat. Lalu, kalau sudah dicuci, apakah residunya langsung hilang semua? Apakah dicuci saja cukup? Mencuci sayur dan buah itu penting. Air mengalir bisa membantu mengurangi tanah, debu, kotoran, mikroba, dan sebagian residu yang menempel di permukaan. Tapi mencuci tidak selalu menghilangkan semuanya 100%. Ada residu yang mudah berkurang. Ada juga yang lebih kuat menempel. Karena itu, cara mencucinya juga penting. Buah berkulit agak keras seperti apel, pir, timun, atau tomat bisa digosok perlahan sambil dicuci dengan air mengalir. Sayuran daun seperti sawi, selada, dan kol bisa dibuka per lembar, lalu dicuci sampai bagian sela-selanya bersih. Untuk buah tertentu, mengupas kulit bisa membantu mengurangi residu di permukaan. Tapi jangan mencuci sayur dan buah dengan sabun atau deterjen. Karena buah dan sayur bisa menyerap sisa bahan pembersih dan itu malah menambah masalah baru.
Jadi, jawaban paling masuk akal adalah mencuci bisa mengurangi residu pestisida, tapi tidak selalu membuatnya hilang 100%. Jadi, benarkah sayur dan buah masih ada pestisidanya? Jawabannya, bisa saja ada residunya. Tapi bukan berarti kita harus takut makan sayur dan buah. Sayur dan buah tetap penting untuk tubuh. Kita tetap butuh serat, vitamin, mineral, dan manfaat lainnya. Yang perlu diubah bukan kebiasaan makan sayurnya, tapi cara kita memahami dan menanganinya. Jangan langsung percaya hanya karena buah terlihat mulus. Jangan juga langsung panik seolah semua sayur berbahaya. Yang paling masuk akal adalah tetap makan sayur dan buah, tapi bersihkan dengan benar. Karena yang terlihat segar belum tentu sepenuhnya bersih. Tapi dengan cara yang tepat, risikonya bisa jauh lebih dikendalikan.